أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita tentang sebuah kesabaran, terus tentang sebuah keikhlasan dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisahnya Nabi Yunus alaihi salam. Pada zaman itu, Nabi Yunus alaihi salam berdakwah kepada umatnya dengan mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Nabi Yunus tidak didengarkan oleh umatnya. Umatnya berkata gini kepada Nabi Yunus, "Hei Nabi Yunus, apa sih kamu ngajak-ngajak kita, kamu aja gitu yang beribadah, kita nggak mau," kata umat Nabi Yunus gitu. Nah, terus Nabi Yunus sering dicaci maki lah sama umatnya gitu, nggak mau menerima gitu umatnya dakwahan Nabi Yunus. Pada akhirnya Nabi Yunus pun pergi dari kota tersebut. Karena apa? Karena Nabi Yunus merasa sakit hati, merasa tidak didengar dan kehilangan kesabaran. Tapi Nabi Yunus pergi dari tempat itu, dari kota tersebut, meninggalkan umatnya tidak semata-mata atas izin Allah. Nah, Nabi Yunus ini pergi menaiki kapal. Kapal tersebut sangat penuh. Nah, saking penuhnya kapal tersebut harus dikurangi penumpangnya gitu. Nah, Nabi Yunus pun mengikuti undian bersama penumpang-penumpang kapal. Ada kumpulan orang-orang gitu ya. Mereka melakukan undian, siapa yang kalah undian maka dia akan diturunkan dari kapal meskipun di tengah laut. Nah, ketika undiannya dikocok gitu ya, yang keluar nama Nabi Yunus terus-menerus, nama Nabi Yunus terus-menerus gitu. Setelah 3 kali dikocok gitu ya, dikocok ininya undiannya, nah yang keluar nama Nabi Yunus terus gitu. Nah, pada akhirnya Nabi Yunus pun dikeluarkan dari kapal tersebut. Nah, ketika Nabi Yunus turun dari kapal tersebut, kan itu di tengah laut ya teman-teman, di tengah laut. Nah, Nabi Yunus pada saat itu dimakan oleh seekor paus. Seekor paus pun memakan Nabi Yunus ke dalam perutnya. Nah, Nabi Yunus selama bertahun-tahun di dalam perut paus. Nah, setelah itu Nabi Yunus pun tersadar bahwa Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya dengan tidak ada izin dari Allah gitu. Nabi Yunus kehilangan kesabaran, maka Nabi Yunus pergi dari kaumnya gitu. Nah, mungkin ini ujian dari Allah ya, karena Nabi Yunus telah meninggalkan umatnya. Tapi Nabi Yunus tidak marah kepada Allah karena Nabi Yunus tahu ini kesalahannya gitu. Nah, habis itu Nabi Yunus pun merasa berdosa gitu ya, merasa kayak aku salah banget nih ninggalin umat aku gitu. Kayaknya ini ujian dari Allah. Nah, Nabi Yunus tuh berdoa gitu, berdoa di dalam perut paus itu, berdoa dengan doa yang kayak gini. Mungkin teman-teman sering ngedenger gitu ya, doanya kayak gini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, maka berdosalah orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa? Itu sangat relate banget sama Nabi Yunus, karena Nabi Yunus meninggalkan umatnya itu termasuk perbuatan zalim gitu. Kalau misalnya kita kan sering nih ya dalam kehidupan sehari-hari dengan teman gitu ya, dengan teman kita nggak suka nih sama teman ini karena dia itu nyebelin atau apa gitu. Tapi jangan pernah kalian meninggalkan gitu aja. Dengan kalian nggak temenin dia, terus kalian meninggalkan dia sendirian, itu nggak boleh.
Tuh, kan sudah jelas ya dalam kisah Nabi Yunus itu, kalau misalnya kita meninggalkan sesuatu yang nyebelin menurut kita, tapi kan kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi sama mereka. Mungkin aja cara penyampaian kita yang salah, mungkin aja cara kita gitu yang salah gitu. Nah, kenapa dalam kisah ini yang bisa kita ambil yaitu kita harus semata-mata berprasangka baik kepada Allah. Bukan hanya kepada Allah juga ya, tapi kepada sesama manusia juga. Karena ketika kita bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan orang-orang gitu ya, kalian kan suka apa ya, ngelihat temen yang gak misalnya bermasalah gitu, tanpa kalian tahu, tanpa kalian cari tahu apa masalahnya dia kayak gitu, dan kalian menyimpulkan, memberikan asumsi, ah dia orangnya nyebelin, ah dia orangnya kayak gitu ya ternyata. Nah itu tuh gak boleh, karena kita harus berprasangka baik. Mungkin dia melakukan itu karena ada sebabnya, kita cari tahu sebabnya. Nah begitu juga dengan Allah gitu. Nah Nabi Yunus berdoa terus menerus di dalam perut paus itu ya, dengan bacaan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu setelah bertahun-tahun dikeluarkanlah Nabi Yunus dari perut paus tersebut. Buktinya ternyata Allah ngasih ujian kepada kita itu bukan semata-mata Allah pengen nyakitin kita, bukan semata-mata Allah pengen membuat kita hancur gitu. Tapi ternyata di balik itu semua ada hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada teman, manusia, orang tua, semuanya ya. Dan di situ juga pelajaran yang bisa kita ambil yaitu menguji kesabaran kita. Bayangin di tempat gelap gulita, mungkin bau juga ya kan, di perut ya, namanya di perut pasti ada rasa bau gitu. Nah, sama kehidupan kita sehari-hari, ketika kita diberi ujian, ketika kita diberi cobaan gitu, kita merasa lelah, merasa capek, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada pelajaran, pasti ada hikmah di balik semua yang Allah kasih kepada kita. Anak-anakku sekalian, kalian harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang Ibu kisahkan, yang Ibu ceritakan hari ini kepada anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat untuk kalian semua di kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa siang, tangannya diangkat siang, kepalanya ditemukan siang, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.